Nah, bismillah, selanjutnya kita belajar materi pergeseran atau translasi. Nah, pergeseran atau translasi ini juga terjadi sama kayak di refleksi atau pencerminan tadi, terjadi pada suatu titik atau benda. Maksudnya benda di sini bisa bangun ruang, ya teman-teman, pada bidang koordinat kartesius. Yang seperti ini ya. Ini. Nah, langsung aja kita ke bentuk notasinya. Notasi atau bentuk umum. Yaitu P dalam kurung X, Y ditranslasikan pada titik A, B menghasilkan P aksen dengan X ditambah A dan Y ditambah B. Nah, Kak, ini maksudnya kayak mana, Kak? Nah, ingat, kayak tadi yang direfleksi kemarin, masih sama ya. P, X, Y ini adalah titik asal yang bisa kalian ketahui pada soal atau yang ditanyakan. AB ini yang digeser atau ditranslasikan pada titik berapa. Dan ini adalah hasil pergeseran. Hasil pergeseran titik. Nah, ini dia hasil dari pergeseran titiknya. Yang A ini adalah titik X, yang B ini adalah titik Y, tapi yang diketahui pada soal. Jadi di mana titik A dan B ini adalah seberapa jauh titik digeser. Nanti kan di soal pasti diketahui ya. Yang ini ya, yang ini. Bentar, biar nggak bingung. Nih. Di mana titik A dan B ini itu dia seberapa jauh titik bergeser. Pasti ada nanti di soal kan. Lalu di mana titik A ini pergeseran untuk sumbu X, jika positif dia ke kanan, jika negatif dia ke kiri. Lalu B adalah pergeseran untuk sumbu Y, jika positif ke atas dan jika negatif dia ke bawah. Seperti itu teman-teman. Jadi A dan B ini adalah seberapa jauh titik digeser dengan, kalau A ini kan di sumbu X ya. Ini yang A kan. Kalau dia positif dia ke kanan, ini positif. Kalau dia negatif dia ke kiri. Pun pada titik B, yaitu untuk sumbu Y. Kalau dia digesernya positif berarti ke atas. Kalau dia positif berarti digeser ke atas. Kalau dia negatif digeser ke bawah. Nah, misalnya nih, selain pergeseran titik, kita juga bisa nemukan pergeseran suatu bangun. Nah, jika pada soal menggeser suatu bangun, maka yang digeser adalah titik-titik sudutnya. Misalnya nih contoh soal. Titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A aksen bila ditranslasi oleh titik 2,-3. Nah, ini ya. Misalnya ini adalah soalnya. Ingat, seperti sama ya, kayak video yang kemarin yang tentang refleksi atau pencerminan. Kita jawab dulu nih.
tulis dulu apa? Tulis dulu bentuk notasinya. Jadi tulis dulu notasinya. Notasinya nih kayak mana? Yang ini. Notasinya adalah P, X, Y digeser atau ditranslasikan dengan AB menghasilkan P aksen. Nah, tulis nih di bawah. Karena di sini titik A yang diketahui, kita ganti P-nya jadi A. Jadi A ditranslasikan dengan X, Y pada titik 2, min 3 menghasilkan titik A aksen nih. Nah, A aksennya ini adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Jadi A aksennya sama dengan X-nya berapa yang diketahui di soal. Oh iya, ini titik asalnya X-nya diketahui di soal itu adalah 4,5. Langsung aja ya kita tulis di sini 4,5. Berarti yang 4 ini kita tambahkan dengan yang ini, yang 5 ini kita tambahkan dengan yang ini. Jadi 4 ditambah 2, yang Y-nya 5 ditambah min 3. Jadi A aksennya menghasilkan titik X, Y. Berapa nih X, Y-nya? A aksennya menghasilkan 6,5 ditambah min 3, 2. Jadi titik dihasilkan adalah titik A aksennya yang dihasilkan adalah 6,2. Jadi kalian tinggal tambahin aja. Ini gampang juga kan? Nggak kalah gampangnya sama yang direfleksi. Jadi tinggal kalian tambah aja nih. Misalnya lagi nih, ada titik asalnya misalnya 2,7. Digeser sejauh misalnya min 3,4. Maka berapa nih hasilnya A aksennya? Tulis A aksen sama dengan X ditambah A dan Y ditambah B. Ingat, yang ini A-nya, yang ini B-nya. Jadi A aksen sama dengan X, ini X, Y. X berarti 2 ditambah min 3, Y-nya berapa? Y-nya 7 ditambah 4. Nah, jadi A aksen sama dengan min 1, 7 tambah 4, 11. Nah, ini titiknya. Jadi kalian tinggal tambahin atau tinggal kalian kurangin saja. Kalau dia beda, tanda bisa di sini positif, ini negatif ya dikurangin. Tapi kalau keduanya positif ditambahkan. Seperti rumusnya ya. Jadi kalian ingat-ingat nih. Ingat-ingat sekali bentuk notasi umumnya ini. Ingat-ingat karena ini pergeseran atau translasi ini dia nggak perlu rumus kayak refleksi tadi. Ini dia tinggal kalian tambahkan aja. Nah, ini tadi soalnya kalau dia yang ditanyakan hasilnya. Nah, kayak mana kalau sudah diketahui hasilnya tinggal cari posisi awal. Nah, misalnya titik A-nya ini dia belum diketahui, masih X, Y. Ditranslasikan tadi sama titik yang ini ya, kita pakai soal yang sama tadi. Yang pertama, 2 sama min 3. 2 sama min 3. Nah, hasilnya jadinya tadi berapa nih? Hasilnya jadi 6,2 kan? Jadi 6,2. Nah, ingat ya, yang ini satu-satu dulu. X ditambah A. Kalau ya Y ini Y ditambah B. Nah, tinggal nih X tambah A berarti 2 X sama dengan X tambah A berarti 2 karena hasilnya 6 ya. Maaf. Nah, yang tadi maaf diulang, misalnya titiknya A-nya belum diketahui, masih X, Y. Digeser sejauh 2 min 3 ya. Nah, hasilnya 6,2
Nah, ini kan dia belum diketahui ya, posisi awalnya belum diketahui. Ingat, kalau rumusnya yang ini kan ini x aksen, y aksen kan. X aksen sama dengan x ditambah a. Y aksen sama dengan y aksen, y ditambah a. Tinggal masukin aja, x aksennya berapa? 6. 6 sama dengan x ditambah a. A-nya yang mana? Ingat, yang ini tadi a, yang ini tadi b. Berarti x ditambah 2. Nah, 6 dikurang 2, ini pindah ruas ke sini jadi kurang kan, sama dengan x. 4 sama dengan x. Dapat deh titiknya. Yang x-nya 4. Terus ini yang y-nya. Y aksennya berapa nih? 2. 2 sama dengan y. Ditambah, yang kita cari ya, yang ini. Ditambah, maaf yang di sini b, y tambah b. B-nya adalah min 3. Min 3. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan y. Karena ini pindah jadi positif kan. Jadi 2 tambah 3, 5 sama dengan y. Nah, dapat deh hasilnya. Berapa titiknya? Tulis dulu yang x sama yang y. Dapatnya 4,5. Nah, sama nggak? Cek kita lihat nih soal yang tadi. Wah, sama nih 4,5. Berarti benar ya caranya. Nah, jadi kalau kalian mau cari posisi awal, tinggal pakai rumus ini yang ini ya, teman-teman. Sebentar. Ini biar jelas. Yang ini x aksen sama dengan x ditambah a. Tinggal pindah ruas aja untuk cari x-nya. Terus yang ini y aksen sama dengan y ditambah b. Asal kalian ingat-ingat terus ya notasinya yang kayak mana. Sekian videonya, semoga bisa dipahami.